Siang itu, Unkang melihat Unsan masuk ke dalam sebuah apartemen. Unkang penasaran siapa yang ingin ditemui Unsan di apartemen tersebut. Unkang pernah bertemu dengan Unsan di situ saat Unkang pulang dari mengajar les. Unsan mengatakan dia dari rumah temannya. Saat ditanya teman yang mana, Unsan tidak bisa menjawab. Unkang sudah curiga sepertinya adiknya memiliki hubungan dengan seorang pria. Tapi dia tidak tahu pria yang mana. Betapa terkejutnya Unsan, ternyata dia diikuti kakaknya ke sana. Dan Unsan masih tetap kekeh bahwa rumah itu adalah rumah temannya. Saat Unkang sedang menginterogasi adiknya, terdengar bunyi seseorang memasukkan sandi pintu rumah tersebut. Lalu Unsan terlihat panik dan memasukkan kakaknya ke dalam kamar mandi. Sementara itu Gemma sedang menuju sebuah alamat rumah yang telah dituliskan di secari kertas. Tidak disangka ternyata alamat tersebut sama dengan alamat rumah tempat Unsan dan kekasihnya berada sekarang. Ternyata kekasih Unsan ke sana untuk memutuskan hubungannya dengan Unsan. Unsan mengajak laki-laki itu bicara di luar karena tidak mau pembicaraan mereka didengarkan oleh Unkang. Saat mereka akan keluar, seseorang membunyikan bel rumah tersebut. Setelah mendengar suara panggilan dari luar, laki-laki itu menyadari bahwa yang membunyikan bel tersebut adalah istrinya. Gemma tanpa pikir panjang langsung menampar Unsan. Lalu laki-laki itu mengatakan untuk tidak menyentuh kekasihnya. Tentu saja jawaban itu membuat Gemma tambah marah. Gemma mengatakan suaminya sangat menjijikan karena selingkuh dengan wanita muda yang cocok jadi putrinya. Unsan tidak terima hubungan mereka disebut kotor. Lalu Gemma menjambak rambut Unsan. Dan terjadilah perkelahian untuk memperebutkan pria tua itu. Lalu pria itu tidak sengaja mendorong istrinya hingga jatuh. Gemma semakin sakit hati karena suaminya lebih mendukung selingkuhannya. Dan menyadari bahwa sebenarnya bukan Unsan yang merayu suaminya, tetapi suaminya juga menikmati perselingkuhan tersebut. Lalu Gemma beranjak pergi, tentu saja pria itu mengejar istrinya. Unkang kecewa kepada adiknya karena dia merasa gagal mendidik Unsan. Unkang bertanya kenapa Unsan sampai sebodoh itu mencintai pria yang tidak memiliki apapun. Unsan berkata bahwa kali pertama baginya merasa dianggap istimewa. Kali pertama dianggap berguna dan keren. Ternyata selama ini kesehatan mental Unsan terganggu akibat dari tingkah laku ayah dan ibunya yang tidak pernah mementingkan perasaannya sebagai anak dan tidak pernah dipuji. Yang dia tahu adalah ibunya sering menangis karena ayahnya sering selingkuh. Unsan tidak pernah melupakan momen saat dia dan ibunya menggerebek ayahnya yang sedang bersama selingkuhan ayahnya. Sepertinya dia mencari ganti sosok ayah pada atasannya hingga dia jatuh cinta. Unkang menampar pria tua itu dan memperingatkannya untuk segera menyelesaikan masalah yang telah dia buat. Di tempat kerja, Bada menemukan kalung yang jatuh dari tas Unkang beberapa hari lalu. Saat keluar dari toko kue, Bada bertemu dengan Taeki, si mantan pacar Unkang. Lalu menunjukkan video saat Unkang merusak pernikahannya. Masih banyak yang ingin diceritakan oleh Taeki kepada Bada, tapi Bada tidak memiliki waktu. Akhirnya Bada menjanjikan untuk bertemu dengan Taeki di lain waktu. Lalu Bada teringat kembali pertanyaan Cawon tentang Hanshinki di malam. Bada pulang lartu dari pesta. Bada merasa curiga bahwa yang memberitahukan informasi itu kepada suaminya adalah Unkang. Bada pun meminta bertemu dengan Unkang di kantornya. Saat itu juga, Bada menanyakan apakah Unkang yang memberitahukan Kihan kalau Bada akan soko. Unkang mengatakan dia memang memberitahukan Kihan agar perjalanan Bada dan ibunya terasa lebih menyenangkan. Lalu Bada kembali bertanya kenapa suaminya tahu tentang hutang-hutang ayah Bada. Lalu Unkang berkata itu bukan dia yang memberitahukan Cawon. Bada menanyakan apakah Unkang menyukai suaminya, karena yang mengenal Cawon duluan adalah Unkang. Dan Bada juga curiga dengan jawaban Cawon dan Unkang tentang kenapa sapu tangan Unkang ada di kantong suaminya. Bada menanyakan semua kecurigaannya termasuk foto yang ada di tas Unkang saat itu. Karena menurutnya Unkang tidak sepelupa itu. Unkang menjawab bahwa dia dan Cawon memang memiliki hubungan. Unkang juga mengatakan bahwa Cawonlah cinta pertamanya. Ternyata itu hanya hayalan Unkang. Dia tidak memiliki keberanian untuk jujur kepada Bada. Lalu Unkang mulai menangis dan mengatakan Bada sudah keterlaluan karena selama ini dia melakukan semua untuk Bada dengan tulus. Unkang berkata dia tidak mungkin mengincar suami sahabatnya sendiri. Bahkan jika Bada tidak percaya pada Unkang, apakah Bada percaya Cawon melakukannya? Karena Unkang menangis, emosi Bada berubah menjadi simpati.
dan kecurigaannya pun hilang. Setelah mengatakan semua yang ingin dikatakan Unkang, dia pun pergi meninggalkan ruangan Bada. Malam itu, Unkang ingin mampir ke rumah Bada dan membawa burger kesukaan Mipung anak Bada. Di taman depan rumah Bada, Unkang bertemu dengan Cawon. Lalu mereka memutuskan untuk berbicara sebentar di sana. Cawon mengatakan setelah membaca surat dari Unkang di hotel itu, Cawon merasa terharu karena ternyata dia adalah orang yang sangat penting untuk Unkang. Lalu kemudian dia merasa bersalah dan tertekan. Dia juga mengatakan bahwa dia merasa bertanggung jawab terhadap orang yang mendedikasikan perasaannya untuk Cawon, yaitu Unkang. Cawon juga mengatakan, sebenarnya setelah kejadian di laut itu, Cawon juga menghubungi dan menemui Unkang. Cawon hanya takut emosi mereka tidak bisa dikontrol. Cawon tidak menghubungi Unkang bukan karena tidak peduli, sebenarnya dia juga peduli dan tiap saat dia juga merindukan Unkang. Tapi dia dalam posisi serba salah. Dia merasa bersalah kepada Bada, tapi tidak bisa melupakan Unkang. Di sini, Cawon menganggap Unkang adalah orang yang bisa memahaminya. Cawon sadar bahwa perselingkuhan mereka salah dan mereka seharusnya tidak boleh melakukannya. Tapi Cawon tidak bisa tanpa Unkang. Karena siang malam dia memikirkan Unkang, tidak bisa melupakan Unkang. Seketika Unkang menarik baju Cawon dan menciumnya tanpa jeda dan mereka terlena dengan cinta terlarang mereka hingga mereka lupa tempat. Padahal mereka sedang berada di depan rumah Bada. Dan benar saja ibu Bada memergoki mereka sedang berciuman. Mereka terkejut karena tidak menduga kehadiran ibu Bada di sana. Ibu Bada terlihat memegangi dadanya. Karena ibu Bada memiliki riwayat penyakit jantung. Sepertinya dia syak berat. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya guys.